dan lihatlah. Para suster, pater, dan para aspiran terkasih, tema mari dan lihatlah merupakan sebuah undangan dan panggilan Tuhan bagi kita, secara khusus bagi para aspiran yang merasa terpanggil untuk mengikuti Kristus dalam kongregasi SSPS. Panggilan mengikuti Kristus merupakan rahmat yang patut kita syukuri. Ia memanggil kita masing-masing untuk hidup bersama Dia, mengalami dan menjalani segala sesuatu bersama Dia. Pada hari ini, ke-11 aspiran kita datang untuk melihat bagaimana menjadi pengikut Kristus dalam kongregasi misi Abdi Roh Kudus. Mari kita bersatu hati, berdoa dan bersyukur untuk mendukung panggilan mereka, serta mohon berkat Tuhan untuk para aspiran selama proses pembinaan di komunitas ini. Mari kita mengawali perayaan syukur ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Tuhan yang untuk menyampaikan kabar baik kepada umatnya. Dalam ayat 16 Yesus menggunakan pelita, biasa digunakan sebagai penerangan dalam rumah. Yesus ingin menyatakan bahwa orang yang tidak menutup hatinya kepada firman Allah akan diberikan kekayaan kerajaan Allah di dalam hati, pikiran, dan tindakan mereka akan selalu dilindungi, disinari oleh terang kerajaan Allah. Yesus minta kita semua, bukan hanya kalian, tapi kita semua menjadi pelita terang bagi sesama melalui cara hidup kita. Cara hidup kita sesuai dengan sabda Yesus sendiri. Maha Kudus, kami datang di hadapan-Mu dengan niat yang sungguh, ingin melihat serta mengalami cinta-Mu dalam kongregasi misi Abdi Roh Kudus. Pada hari ini, kami datang menyerahkan seluruh diri kami dengan segala kelebihan
teladanmu yang setia kepada Yesus sampai wafat di salib. Allah Roh Kudus, urapilah kami dengan rahmat-Mu dan dengan kuasa Roh-Mu. Jadikanlah kami alat untuk penabur cinta kasih-Mu di dunia ini. Akhirnya, kami menyerahkan seluruh diri kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Hidup kami Tuhan, Engkau yang berikan, kan kami jalani demi panggilan. Hidup ini memang perlu perjuangan, kadang pula penuh pergulatan. Kepadamu hidup kami kembalikan, ke dalam tangan-Mu segalanya kuserahkan. Suka duka maupun tangisan, semoga ini jadi kidung dan pujian. Ku sembahkan budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar Kau jagai sampai akhir nanti, mengabdi Tuhan kini sampai mati. Kami pasrah diri kepadamu Bapa. Kebebasan hidup dan cita rasa, sukma raga ini Kau Tuhan yang punya. Kesaksian kami di tengah dunia, ku sembahkan budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar Kau jagai sampai akhir nanti, mengabdi Tuhan kini sampai mati. Bagi-Mu Tuhan persembahan hidup. Ratu
Ekaristi, dan terima kasih kepada Suster Dolorosa bersama para suster dan juga novis yang sudah menyiapkan segala sesuatu untuk perayaan Ekaristi kita hari ini dan juga untuk syukuran kita yang sederhana. Terima kasih juga kepada adik-adik aspiran yang telah bersedia untuk mulai belajar mengenal siapa itu SSPS, siapa itu mereka, dan apa misi yang mereka jalankan setiap hari. Adik baru mulai dengan proses awal pembinaan di masa aspiran. Pasti Suster Ermelinda sudah sampaikan bahwa masa aspiran itu kurang lebih 1 tahun ya. Dan di dalam kurun waktu 1 tahun itu ada 3 bulan kamu diberi kesempatan untuk praktek di setiap komunitas. Jadi di sini dan juga di tempat praktekmu nanti, tentu para aspiran belajar dari acara harian di biara itu seperti apa, kegiatan keterampilan rumah tangga yang biasa dilakukan itu apa saja, bagaimana mereka doa, dan juga bagaimana mereka punya pola makan dan makan apa saja setiap hari. Mungkin sebelumnya di luar para aspiran suka sekali makan mie keriting yang di gelas itu, tapi sekarang tidak lagi. Atau dulu itu pegang HP sepanjang hari, sekarang mulai dibatasi kumpul di Suster Ermelinda sesewaktu baru beli. Dulu tidak biasa makan sayur kacang hijau atau labu Jepang, sekarang harus belajar makan itu kadang-kadang dengan air mata turun, campur di kacang hijau itu, tapi harus makan. Tidak biasa makan pisang meremi, tapi sekarang harus makan. Pada tahap ini, para formator atau pembinamu dalam hal ini Suster Ermelinda, juga Suster Dolorosa, dan para suster di komunitas ini melihat keseriusan dalam menjawab panggilan Tuhan melalui aktivitas atau kegiatan hidupmu setiap hari. Para aspiran yang saya kasih, hal yang paling penting pada masa ini adalah adaptasi atau penyesuaian diri. Selama ini kalian hidup dalam keluarga masing-masing, dalam lingkungan masyarakat tertentu yang pasti mendidikmu dengan cara yang berbeda-beda. Demikian juga pengalaman dalam hidup berkeluarga dan juga di lembaga pendidikan sebelumnya pasti berbeda dan bervariasi, entah itu menggembirakan ataupun menyedihkan. Sekarang para aspiran dikumpulkan dalam satu rumah dan menjadi satu keluarga, yaitu keluarga aspiran dengan kepala keluarganya Suster Ermelinda. Kamu belajar bagaimana kehidupan SSPS itu, spiritualitas dan misi mereka. Bagaimana teman-teman saya, seperti apa mereka. Tadi saya senang saya dengar dalam doa tadi, siap diutus kemana saja. Kebetulan tahun ini SSPS secara kongregasi mendedikasikan tahun ini sebagai tahun semangat untuk misi global. Jadi saya dengar tadi, saya senang bahwa kamu dari awal sudah tahu bahwa saya masuk SSPS berarti siap untuk diutus kemana saja kongregasi membutuhkan saya. 3 bulan praktek nanti di komunitas-komunitas, adik-adik diberi kesempatan untuk membuat refleksi sederhana dan mengambil keputusan. Apakah adik-adik memang benar dipanggil Tuhan menjadi calon SSPS atau tidak? Waktu itu kamu menulis surat, mau maju terus ke jenjang postulat atau mengundurkan diri kembali ke tengah keluarga berdasarkan pengalaman kurang lebih 1 tahun bergabung dengan SSPS. Ada 3 kunci kamar hati. Kamar hati, kita punya hati ini ada kamar-kamar. Ada pintu gerbangnya, ada juga kamar-kamar. Dan ada 3 kunci kamar yang harus dipegang. Pertama, jujur terhadap diri sendiri dan Tuhan Allah. Jujur terhadap diri sendiri dan Tuhan Allah. Apakah memang saya ini benar-benar dipanggil Tuhan untuk menjadi SSPS? Ataukah saya masuk SSPS itu karena disuruh oleh orang tua saya, bapak atau mama saya suruh bilang, saya dulu itu karyawati di SSPS, aku masuk SSPS, mereka itu baik. Atau karena saya hidup susah di luar, jadi saya sama si biara saja. Atau mungkin orang tua saya tidak mampu membiayai studi saja, sama studi saya, sama si biara saja.
karena saya putus cinta. Jangan sampai ya di antara kamu masih biara karena putus cinta atau tidak laku lagi di luar. Daripada saya keluar tidak perawan tua di luar, lebih baik saya masuk biara. Jadi itu perlu dilihat bagaimana motivasi saya, apa yang mendorong saya untuk masuk biara. Apakah benar-benar saya mencintai Tuhan Yesus yang saya masuk biara atau ada email-email yang lain. Lalu kunci yang kedua, kita perlu membuka hati untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru di biara yang kita alami sekarang ini. Mungkin awal-awal pasti baper, tahukah baper? Baper tahu kan tidak? Apa artinya? Perasaan. Bahwa perasaan bukan hanya cinta saja, tapi perasaan yang lain-lain di rumah. Kamu bawa sini. Memang kita butuh waktu, kita butuh energi untuk adaptasi diri tentang hal-hal ini. Kunci yang ketiga, sadar diri. Sadar diri bahwa saya ini sudah menjadi calon suster SSPS. Jangan sampai kita sudah tinggal di biara, tapi kita punya pikiran masih ada di rumah, pikiran masih ada di mantan-mantan. Selain 3 kunci kamar hati tadi, para aspiran juga perlu memegang kunci pintu gerbang rumah hati. Pintu gerbang. Masuk biara artinya kita memasuki pintu gerbang rumah hati kita yang baru. Dan para aspiran siap dan terbuka memberi diri untuk didaur ulang. Daur ulang dalam proses pembinaan atau refleksi. Kalau kalian tidak siap dan tidak terbuka, tidak jujur terhadap formator atau pembina untuk proses daur ulang hidupmu, maka sudah pasti bahwa SSPS ini bukan tempatmu, atau kalian tidak bisa menjadi SSPS. Daur ulang hidupmu itu penting, dan selama ini kita kenal istilah daur ulang itu seperti sampah-sampah, kertas atau botol aqua, besi-besi tua itu. Daur ulang tentu ada proses, dan kalau itu terjadi pada manusia, maka terkadang proses daur ulang akan menimbulkan efek yang menyakitkan. Daur ulang bagi hidup manusia adalah pekerjaan yang berat dan membutuhkan energi yang positif, kejujuran, keterbukaan hati, dan komitmen untuk mau berubah. Dan pada masa aspiran ini, adik-adik diberi waktu menyiapkan diri untuk menempuh tahap atau jenjang berikutnya, yaitu postulat. Pada masa postulat nanti, adik-adik diandaikan sudah siap jiwa dan raga untuk memasuki masa atau proses daur ulang hidupnya yang lebih serius. Proses daur ulang hidup ini memang kadang bisa menjadi proses yang mengecewakan atau menyakitkan, tetapi kalau itu serius dengan tulus dilaksanakan, maka kita akan memperoleh kebebasan dan kebahagiaan hidup. Untuk itu mulai sekarang adik-adik belajar perlahan-lahan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dalam doa dan refleksi-refleksi yang sederhana yang kamu lakukan di sini, karena daur ulang hidup hanya bisa terjadi dalam dan atas nama Tuhan yang telah memanggilmu. Apapun kesulitan dan tantangan yang akan kamu alami, tetaplah maju di jalan panggilan Tuhan, seperti yang sudah kamu ungkapkan dalam doa penyerahan tadi dan juga dalam lagu penyerahan tadi. Kalau memang Tuhan benar-benar memanggilmu, maka jangan takut, karena Dia akan selalu menyertaimu, dan kalian para aspiran tidak bisa berpaling dari panggilan. Jadi puisi ini berjudul Doa kepada Pemeluk Teguh, karya Khairil Anwar. Tuhanku, dalam termamu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat Kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling.
Puisi ini menggambarkan bagaimana dalamnya relasi pribadi atau pengalaman rohani antara Khairil Anwar dan Tuhan. Puisi ini mengajak adik-adik dan kita semua untuk menghayati hidup sebagai calon SSPS. Puisi ini mengingatkan adik-adik untuk selalu dekat dengan Tuhan dalam situasi apapun, terutama situasi adaptasi diri kalian pada masa aspiran ini dan selanjutnya. Kalian mulai beralih dari dunia yang gemerlap, yang ramai, bebas dengan serba-serbinya, kepada satu dunia yang dirancang untuk menghantar kamu kepada hidup yang lain, yakni hidup membiara. Ini hal yang tidak mudah, tapi kalau Dia memanggil kita, berarti Dia akan menggunakan berbagai cara agar kita mendengar dan terus setia untuk mengikuti panggilan. Profesiat dan selamat berbahagia kepada para aspiran dan juga selamat memasuki masa aspiran. Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jikalau engkau menaati perintahku sampai akhir zaman, aku serta